Di awal film, kita diarahkan ke seorang pilot yang sedang terburu-buru untuk menuju ke pesawatnya. Pilot tersebut bernama Brody. Anak perempuannya pun menelponnya untuk mengajak bertemu. Brody ditemani kopilot bernama Samuel dalam penerbangan ke Tokyo. Mereka berdua pun saling berkenalan. Brody mengatakan kepada petugas keamanan bahwa ada badai besar yang akan Brody lewati, dan Brody meminta untuk pengalihan jalur, tapi petugas keamanan menolaknya dan menyuruh untuk melewati badai tersebut. Petugas RCMP pun meminta ikut terbang dengan membawa tahanan yang bernama Louis Gasper. Brody pun mengizinkannya dengan duduk di kursi belakang. Bonnie dan Brody menyambut para penumpang yang memasuki pesawat itu. Setelah meminta izin ke menara pusat, pesawat mereka pun lepas landas meninggalkan Singapura. Di perjalanan tersebut, Brody pun berbincang dengan Samuel, membahas keluarga mereka masing-masing. Ketegangan pun terjadi, radar mereka menunjukkan badai yang sangat besar dan pesawat mereka pun melintasi badai tersebut. Turbulensi pun terjadi di pesawat mereka. Brody mengecek seluruh penumpangnya untuk memastikan keadaan. Pesawat mereka tersambar petir. Brody pun mengalami pendarahan karena terbentur di bagian kepala. Samuel mengatakan avionik terbakar akibat terkena sambaran petir. Seluruh sistem di pesawat rusak total sehingga Brody terbang secara buta tanpa ada arahan dari menara pemantau. Brody menerobos badai itu dan berencana untuk mendaratkan pesawat itu karena daya pesawat yang semakin melemah. Jika tidak mendarat, pesawat tersebut bisa jatuh tanpa kendali. Handphone milik petugas RCMP terjatuh. Ia melepas sabuk pengaman dan ingin mengambil handphonenya. Isabella melihat dan ia juga melepas sabuk pengamannya untuk memperingati petugas RCMP tersebut. Tanpa diduga, guncangan tinggi terjadi. Mereka berdua pun meninggal akibat benturan yang sangat keras. Mereka berhasil melewati badai tersebut. Kapten Brody mencari daratan. Ia pun menemukan lapangan di sebuah pulau. Brody dan Samuel pun mendaratkan secara paksa pesawat tersebut. Pesawat tersebut pun berhasil mendarat dengan selamat. Mereka semua pun bergegas keluar dari pesawat tersebut. Di kantor pusat milik pesawat Rebellizer mengatakan bahwa pesawat yang dipiloti oleh Brody mengalami hilang kontak. Terry pun meminta untuk menghubungi David untuk membantu mencari pesawat tersebut. Bonnie, Brody, dan Samuel berbincang tentang kondisi pesawat dan penumpang. Mereka juga berbincang tentang Louis atau pria buronan tersebut. Brody menjelaskan perihal yang terjadi ke para penumpang lainnya supaya tetap tenang dan tidak panik. David pun datang dan mengatakan bahwa badai yang dilewati oleh Brody itu sangat mengerikan. David juga memarahi petugas keamanan bandara tentang izin melewati badai tersebut. Terry meminta solusi kepada David. David memberi saran untuk menyewa tentara bayaran untuk menemukan pesawat itu karena pesawat itu jatuh di Filipina yang penuh dengan para penjahat. Brody dan Samuel mencoba memperbaiki konslet dari pesawat tersebut. Brody pun naik ke pesawat untuk melihat mayat Isabella dan petugas RCMP. Brody menjelaskan kepada penumpang lainnya bahwa ia akan menjelajahi pulau tersebut bersama Louis untuk mencari bantuan. Di lain sisi, para penjahat di pulau sana sudah mengetahui ada pesawat yang mendarat dan ingin menculik penumpangnya. Brody dan Louis pun berangkat menjelajahi hutan. Mereka berdua pun saling mengobrol satu sama lain. Brody terkejut karena Louis pun hilang tanpa jejak. David dan kru lainnya melihat file dari Kapten Brody. Samuel berhasil memperbaiki kerusakan di pesawat itu. Brody memasuki rumah kosong. Ia juga menghubungi kantor penerbangan untuk mencari bantuan. Karena dianggap lelucon oleh kantor, Brody menelpon anaknya untuk memberitahukan posisinya. Tanpa diduga dari arah belakang, seorang penjahat memukulinya. Beruntung Brody bisa berkelahi dan mematahkan leher penjahat tersebut. Louis pun datang dengan membawa senjata yang ia dapat dari penjahat tersebut. Ia juga melumpuhkan sisa penjahat lainnya. Datu dan para penjahat lainnya pun berangkat menuju pesawat tersebut. Brody dan Louis melihat ada kamera. Mereka pun membuka file kamera tersebut. Dilihatkan ada turis asing yang sedang diancam akan dibunuh jika tidak diberikan uang tembusan oleh negaranya. Brody dan Louis pun bergerak menuju pesawat mereka dengan mobil milik penjahat. Datu dengan para pasukan lainnya tiba di pesawat itu. Para penumpang bergembira sejenak, mengira bahwa itu tim penyelamat. Datu keluar dan melepaskan tembakan. Sontak para penumpang takut. Brody dan Louis tiba di sana. Mereka bersembunyi di balik semak-semak sambil mengamati. Hajan memanggil
nama Kapten Brody. Samuel mengatakan Brody sedang mencari bala bantuan yang ada di pulau sana sambil ditodong pistol oleh Hajan. Seorang wanita lari dan ia ditembak langsung oleh Hajan. Datu pun menyuruh seluruh penumpang naik ke bus untuk dijadikan sandera. Datu meninggalkan dua anak buahnya untuk berjaga-jaga di sana. Brody dan Louis langsung menembak anak buah Datu dan menanyakan kemana para penumpang itu dibawa. David dan Terry pun mendapatkan lokasi letak pesawat itu karena laporan dari Daniela yang sebelumnya dihubungi oleh Brody. Mereka terkejut karena pesawat mendarat sempurna, tidak mengalami kerusakan yang fatal. David pun segera mengirim titik koordinat kepada tim penyelamat bayaran. Brody pun senang karena pesawat bisa kembali menyala berkat Samuel. Brody juga menyampaikan pesan lewat bajunya untuk para tim penyelamat bayaran yang dikirim oleh David. Brody dan Louis berangkat menuju desa Dandulut untuk menyelamatkan para penumpang. Hajan pun membuat video ancaman untuk meminta uang tembusan kepada masing-masing negara para sandera. Tim penyelamat pun tiba. Mereka segera mengecek keadaan di sana sambil dipantau oleh David dan Terry dari live kamera. Sailback atau tim penyelamat pun segera menuju lokasi yang ditulis oleh Kapten Brody tadi. Brody dan Louis pun menyelinap sambil melumpuhkan para penjahat satu demi satu untuk menyelamatkan para sandera. Brody dan Louis berhasil menyelamatkan para sandera dan mengangkut mereka ke bis untuk kembali ke lokasi pesawat. Masalah pun tiba, mereka semua tidak bisa lewat karena para kelompok bersenjata berjaga di sana. Brody pun mengorbankan dirinya untuk mengalihkan perhatian mereka. Brody memberikan diri menghampiri penjahat. Ia pun diinterogasi langsung oleh Datu Junmar. Brody juga dipukuli oleh beberapa anak buahnya Datu Junmar. Brody hampir ditembak oleh Hajan tanpa diduga. Sailback datang dan terjadilah tembak-tembakan antara kedua belah pihak di sana. Kapten Brody dan para penumpang lainnya pun bergegas menuju pesawat. Datu Junmar pun marah karena Hajan mati tertembak. Datu menyuruh anak buahnya ke pesawat itu juga. Di dalam bus, Brody dan John memikirkan untuk keluar dari pulau itu. Brody pun memiliki rencana untuk menerbangkan pesawat itu kembali menuju ke tempat yang aman. Para penumpang pun menaiki pesawat itu. Sailback yang dipimpin oleh John mempersiapkan senapan mereka untuk menghadapi Datu Junmar dan pasukannya. Para penjahat pun tiba dan tembak-tembakan pun kembali terjadi. Pasukan penjahat banyak yang tumbang karena kurangnya pengalaman. Brody meminta walkie-talkie milik John. Louis pun tidak bisa ikut karena ia adalah buronan dan memilih tetap tinggal. Kapten Brody pun menaiki pesawat. Brody dan Samuel pun bersiap-siap. Brody meminta arahan dari kantor pusat untuk menerbangkan pesawat itu karena sistem pesawat masih rusak. Pasukan Sailback pun menaiki pesawat. John kebingungan karena Louis pergi dengan membawa tas berisi uang $500,000. Serasa sudah aman, Kapten Brody pun melakukan lepas landas dengan jalur pacu yang sedikit. Pasukan Datu tidak berhenti menembaki pesawat itu. Di saat ingin menembakkan RPG ke arah pesawat, Datu Junmar pun mati akibat terkena roda pesawat. Pesawat pun berhasil terbang, tapi ketegangan masih berlanjut. Mesin sayap kanan rusak dan di sini kita bisa lihat kecerdasan Kapten Brody dalam menerbangkan pesawat yang sekarat. Brody meminta arahan dari menara pusat untuk mencari tempat mendarat. Pesawat pun mendarat dengan tidak mulus, tapi dengan perjuangan sang kapten, pesawat mereka pun berhasil mendarat dengan selamat. Seluruh kru di kantor pusat pun senang. Para ambulan dan pemadam kebakaran datang untuk menyelamatkan para penumpang dan film pun tamat. Baik, terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan aktor. Saya minta dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.